kita sudah siapkan alternatif penyelesaian. Ada 3 skenario yang sedang akan kami sampaikan, akan bahas kepada kementerian terkait dan anggota dewan yang terhormat. Skenario 1, diangkat seluruhnya menjadi ASN. Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara. Dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik yang ketika rekrutmennya kualitasnya tidak diperhatikan. Yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Tapi juga ada opsi jalan tengah yang ketiga adalah diangkat sesuai dengan prioritas. Nah, yang lain bukan tidak prioritas tapi nanti diselesaikan secara bertahap. Ini opsi yang terus kami lakukan pendalaman. Nanti kami juga akan rapatkan dengan Ibu Menteri Keuangan. Juga semalam kemarin lusa kami sudah ketemu dengan Komisi 2 DPR RI. Mungkin nanti juga dengan Komisi 11 karena kaitannya dengan anggaran, dan ini tidak bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya Bapak sekalian, apakah jika diselesaikan tahun ini menjamin berikutnya tidak akan ada lagi seperti yang 11 kali lipat tadi? Oh, tidak tahu Pak, urusan bupati setelah saya kan gitu. Ini masalah Pak Bupati Sumatera Utara ini. Aduh. Nah, kita nanti akan dialog, saya minta nanti para dirjen dan Pak Kepala BK nanti. Next. Nah, Pak saya hormati, terakhir, ini slide terakhir. Setelah melihat perkembangan ya, pendataan tenaga non ASN sampai tadi malam, ternyata setelah kita diskusi dan mendapatkan masukan dari BKN dan beberapa pihak, terdapat indikasi bahwa data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor B 1511 2022. Ya. Data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang. Ya, data yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang terdapat memenuhi syarat. Karena banyak nama ini kalau dipaksakan masuk, ini membuat ketidakadilan dengan mereka yang sudah 10 tahun menjadi honorer, tiba-tiba dikalahkan dengan yang baru masuk. Ya, maka oleh karena itu, kepala daerah selaku PPK, kita akan kirim surat ulang ke Menpan RB untuk melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum. Surat ini akan kami luncurkan besok atau dalam minggu ini. Untuk semua data yang telah dikirim ini tidak berlaku kecuali data yang telah diaudit ulang oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, dan kemudian beliau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama disalib hanya karena soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di tingkat kabupaten kota. Ibu dan saya hormati, dan data ini akan diawasi oleh BPKP. Kami akan minta BPKP mengawasi data ini. Apakah benar mereka yang diusulkan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang kita edarkan kepada Bapak Ibu dan saudara saya sekalian. Jika nanti yang Bapak usulkan ternyata tidak sesuai dengan surat yang kami kirim, nanti BPKP akan mengaudit dan itu akan ada konsekuensi hukum. Ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kami, ingin memetakan data yang sesungguhnya ada berapa. Jangan-jangan datanya tidak sampai 1 juta. Oh, jangan-jangan datanya cuma 600.000 dan ini bisa kita beresin tahun ini. Kira-kira begitu. Setuju Bapak sekalian ya? Baik, tetapi kami mohon di tengah kami mengkolek data, jangan ada penumpang gelap yang menumpuki data yang para bupati yang baik menyampaikan data, kemudian ada data-data baru yang konon saya dengar ada juga yang menggunakan cara-cara yang tidak baik. Mohon ini mari bareng-bareng kita data, kira-kira gitu. Nanti datanya berapa? Nah, kami tadi sudah menyiapkan 3 opsi kira-kira yang itu tadi kami sampaikan kepada teman-teman. Maka kita akan kembalikan data ini yang kemarin masuk, ya, Bapak verifikasi, istilahnya bukan pendataan tapi audit data yang akan ditandatangani oleh Pak Bupati dan Sekda, dan nanti Bapak pertanggungjawaban mutlak di situ, dan nanti akan diaudit oleh BPKP. Apakah data yang masuk betul-betul sesuai syarat atau baru dimasukkan oleh kepala daerah atau kepala dinasnya.
Kalau ditemukan nanti, ternyata di data itu, data yang baru dimasukkan oleh kepala dinasnya, setelah diaudit oleh BPKB ditemukan, maka akan ada konsekuensi hukum. Harapan kami data ini benar sehingga nanti dilola oleh BKN, kita cari solusi sehingga nanti, kan kita ini belum jelas sampai sekarang berapa sebenarnya, kan gitu. Kalau sisa yang kemarin sih sudah jelas, skemanya sudah ada, masalahnya tambahan baru ini seperti apa, kira-kira gitu.